Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surga-Nya kelak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, dan sudah 12 hari ya kita saum. Insya Allah malam hari ini malam taraweh yang ke-13. Tidak ada harapan kita kepada Allah, melainkan semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Sekarang sudah 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Biasanya 10 hari pertengahan bulan Ramadan itu keistiqomahan kita tuh diuji. Sejauh mana kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan. Dan biasanya 10 hari kedua bulan Ramadan itu masjid ngalegaan. Komo ieu masjid lega pisan, tambah lega gitu. Tapi ternyata kalau kita melihat itu bukan fenomena hanya di lingkungan kita. Saya yakin se-Indonesia demikian. Bahkan saya yakin sedunia demikian. Saya 3 tahun Ramadan di Mesir. Fenomenanya demikian juga. 10 hari pertama penuh, 10 hari kedua berkurang, 10 hari ketiga jauh lebih penuh daripada 10 hari pertama. Kenapa demikian? Karena 10 hari terakhir itu puncak Ramadan. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu bergantung pada ujungnya. Jadi kalau di sana itu kalau mau dikurvahkan seperti ini, 10 hari pertama di atas, 10 hari kedua turun dikit, 10 hari ketiga naik ke atas. Itu mirip dengan di kita. 10 hari pertama di atas, kedua turun dikit, ketilu handap. Handap. Padahal tadi sebetulnya puncak ibadah Ramadan itu di 10 hari terakhir. Di situ ada Lailatul Qadar, dan karenanya diperintahkan untuk i'tikaf. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tuh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi iman turun itu bukan aib. Yang aib itu adalah kalau sekiranya iman turun kemudian dimanjakan, diantepkan. Padahal sebetulnya kita akan menghadapi hari yang sangat istimewa, yaitu 10 hari terakhir. Maka diperintahkan untuk i'tikaf. Wa antum aakifuna fil masajid. Nah, diperintahkan untuk i'tikaf di masjid, artinya berdiam di masjid. Idealnya memang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. 10 hari terakhir itu full di masjid. Cuman masalahnya kita tuh masih banyak aktivitas, belum libur. Paling tidak malamnya lah kita berdiam di masjid. Sebagaimana makna i'tikaf artinya berdiam. Tapi memang banyak yang memaknai secara harfiah, betul-betul berdiam di masjid sehingga tidak ada pergerakan, alias tidur, gitu kan. Nah, maksudnya adalah menghidupkan malam-malamnya. Ya, kita biasanya tidur malam itu full, 10 hari terakhir nanti mah ya tunda dululah tidur malamnya. Walaupun siangnya pasti liur ya tadi. Tapi liurnya tuh liur nikmat karena malamnya itu kita menghidupkan malam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kualitas di akhir itu bergantung di awalnya. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, man lam takun bidayatuhu muhriqah, lam takun nihayatuhu musyrifah. Yang awalnya tidak membakar, ujungnya pun tidak akan mulia. Nah, 10 hari terakhir kemarin sudah lewat, sekarang 10 hari kedua, nah hati-hati jangan sampai kita terlena. Ujung-ujungnya kalau terlena, 10 hari terakhir pun kita akan bablas malas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan itu bulan mulia. 30 hari di dalamnya ada rahmat, 30 hari di dalamnya ada maghfirah,
30 hari di dalamnya ada itqu minan nar. Tanpa mengurangi rasa hormat, maka sebetulnya yang membagikan 10 10 10 10 hari pertama rahmat, kedua maghfirah, ketiga itqu minan nar, itu hadisnya hadis dhaif. Kalau dalam ilmu hadis itu masuk kategori hadis munkar karena menselisihi hadis yang lebih kuat. Apa bunyi hadis yang lebih kuatnya? Nabi mengatakan walillahi utaqa minan nar fi Ramadan wa dzalika fi kulli lailah. Allah tuh memiliki nama-nama orang yang akan dibebaskan dari api neraka di dalam bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu semuanya di setiap malam. Maka rugi kalau kita memaknai itqu minan nar itu 10 hari terakhir. Coba bayangkan, orang bertemu dengan bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan meninggal. Bebas nggak dari api neraka? Enggak, tapi kalau dimaknai itu adalah seluruhnya sebagaimana hadis Nabi yang kuat, insya Allah ketemu Ramadan, ibadah serius, meninggal, insya Allah dibebaskan daripada api neraka. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang masuk bulan Ramadan, sudahlah, kalau bisa fokuskan kepada ibadah ukhrawi. Dulu, Rasul itu memang ketika Ramadan sangat sibuk, diantaranya perang Badar. Tapi perang Badar itu bukan pilihan, perang Badar itu adalah tuntutan yang harus dipenuhi, karena itu perintah wajib dilakukan. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangimu. Nah, sekarang bukan zaman perang. Seandainya dulu Rasulullah tidak ada peperangan, pasti akan fokus kegiatan ukhrawi. Nah, kita lihat para salafus saleh kita dulu itu. Imam Malik misalnya. Beliau mengesampingkan mengkaji hadis demi fokus ngaji Al-Quran. Imam Syafi'i 1 bulan khatam 60 kali. Jadi kalau satu khatam 60 kali sebulan berarti sehari 2 kali. Bagi beliau mungkin, bagi kita tidak mungkin. Bagi beliau mungkin. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204 Hijriah. Nah itu artinya kan mereka-mereka tuh fokus untuk urusan akhiratnya. Nah kita masih ada kesibukan. Kalau bisa setelah kewajiban kita selesai, bekerja tidak mungkin kita hindari, kuliah tidak mungkin kita hindari, setelah itu fokus lagi untuk urusan akhirat dekat dengan Al-Quran. Nah lebih daripada itu, jangan cukupkan kita dengan saum kita, tambah juga dengan ibadah sosial kita. Dulu Rasul itu pernah berdiri di hadapan para sahabatnya, kemudian bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yauma shaiman. Semuanya diam, yang angkat tangan Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian bertanya lagi, wa man at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada fakir miskin? Abu Bakar angkat tangan lagi, ana ya Rasulullah. Kemudian bertanya lagi yang ketiga, man ada minkumul yauma maridan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Semuanya diam, Abu Bakar lagi angkat tangan, ana ya Rasulullah. Kemudian ternyata bertanya lagi yang keempat, man tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah ke kuburan? Apa jawabannya? Abu Bakar lagi angkat tangan, ana ya Rasulullah. Di akhir kalimatnya dalam hadis Muslim ini Rasul mengatakan, tidaklah 4 perkara ini ada pada pribadi seseorang pasti masuk surga. Kita lihat ya, 4 pertanyaan ini, 1 hubungan vertikal, 3 hubungan horizontal. 1 saum, yang ketiga ini memberikan fakir miskin, kemudian menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Iman ini ibadah sosial. Kata Nabi, tidaklah keempatnya ada pribadi seseorang, melainkan dia pasti masuk surga. Nah Ramadan ini jangan mengandalkan kepada saum. Juga dengan ibadah sosial, apalagi Aisyah sudah menggambarkan tentang pribadi Rasulullah yang menjadi contoh selama bulan Ramadan. Apa kata Aisyah? Rasul itu ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Maka maksimalkan setiap hari ada harta yang keluar. Sedikit lagi, gimana supaya ibadah sedekah kita diterima? 3. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, berikan bukan yang harus banyak tapi yang baik. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuhmidu fi. Jangan kau berikan yang buruk kepada orang lain, yang apabila orang lain memberikan sesuatu itu kepadamu yang buruk itu, engkau pun akan menolaknya. Maka beri yang baik, yang layak. Yang ketiga adalah sedekahlah dengan cara yang baik. Dengan memberikan dengan cara yang santun, lengkapi dengan senyum. Jangan dilempar bermuka masam.
Ada orang yang qalu ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza, kata Allah. Perkataan baik itu lebih baik daripada sedekah diikuti dengan cacian dengan cara dilempar. Ada orang yang ngasih ke bapak 3 miliar tapi dialungkeun, ditampi moal. Tampi wah. 3 miliar tampi Pak. Karena ageung mau nyeri hate dari dilempar ge. Nah, itu karena nominalnya gede. Tapi kalau sudah nominalnya kecil, dilempar itu kan, itu merendahkan orang yang diberi. Maka jangan sampai demikian. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah ibadah Ramadan, maksimalkan hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama. Semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah pun pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Inilah cara Allah mendidik iman kita, karena hubungan vertikal dengan hubungan horizontal itu sama. Duribat alaihimud dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan hina dimanapun kalian berada, kata Allah, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau hubunganmu dengan Allah baik dan hubunganmu dengan sesama baik, itu kata Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa qulu antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.